Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'limah wa tadakkurah wa tadkirah wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal khassa ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khairil ibtigha'an wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai di hari yang ketujuh ini alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan taufik inayah hidayahnya, iman Islam sehat walafiat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa kita melakukan amal ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian pada pagi hari ini. Yang harapan kula panjenengan semuanya mudah-mudahan amal ibadah, amal taat yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari dijadikan ilmu yang barokah, manfaat, amin ya rabbal alamin. Sehingga para hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu penjelasan kitab Tanbihul Ghafilin, di sana disebutkan bahwasanya al-imanu ala nasi ala dorbainin. Iman itu bagi manusia niku dibagi menjadi dua. Iman untuk manusia itu dibagi menjadi dua. Wa imma ayyakuna atoan wa imma ayyakuna aryatan. Ya. Ada kalanya kata Imam Abulas As-Samarkandi, beliau mengatakan iman itu ada kalanya oleh Allah diberi. Wa imma ayyakuna aryatan, dan iman itu ada kalanya oleh Allah dipinjemi. Jadi manusia ini kadang imannya oleh Allah diberi, kadang imannya oleh Allah dipinjami. Dan perbedaan antara orang yang imannya oleh Allah diberi dengan iman yang oleh Allah dipinjami itu benten, tidak sama. Perbedaan orang yang imannya diberi oleh Allah dan dipinjami oleh Allah, kata Imam Abulas As-Samarkandi, beliau mengatakan kalau iman itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kata beliau yamna'uhu anid dunubi wa yurhibuna anit ta'ah. Iman itu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yamna'uhu anid dunubi, dia itu bisa mencegah diri untuk tidak berbuat dosa. Jadi perbedaan orang yang imannya diberi oleh Allah, orangnya itu kalau mencegah berbuat dosa itu bisa. Ya. Orangnya itu untuk tidak melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah itu bisa selagi imannya diberi. Ya, imannya disukani kalau Gusti Allah ini saged yang itu mencegah dirinya tak berbuat maksiat. Ya walaupun di bulan Ramadan, ya dia bisa untuk tidak melakukan perbuatan maksiat.
Dan yang kedua tandanya orang itu diberi imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Imam Abdullah dikatakan wa yurhibuna anit ta'ah. Orangnya ini senang melakukan amal-amal ketaatan. Lebih-lebih pas poso ngeten niku seneng traweh niku mboten nate ping 8 rakaat iki mboten nate. 20 rakaat mesti 20 rakaat. Mboten nate di diskon traweh 8 rakaat ono kok sing 8 rakaat ya umpama seperti itu. Itu ndak. Dia tuh malah senang 20 rakaat kalau imannya diberi oleh Allah. Ya, kalau ndak diberi kadang mboten traweh, Pak. Ya. Kalau ndak imannya ndak diberi oleh Allah kadang mboten traweh. Lah kuwata tiyang sing mboten traweh sembangi sak wangsul, sembangi sak wangsul kata napa kedik ta mriki. Lek iten kidul pasar kuwata. Duga ta mriki mungkin tambah kuwata. Ya. Niku disebutkan seperti itu. Orang yang imannya diberi oleh Allah itu senang melakukan ketaatan. Senang melakukan ketaatan. Nah, kemudian yang selanjutnya para hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya tandanya iman dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tandanya orang tuh kalau dipinjami oleh imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yamna'u anid dunub, walam yamna'u nafsahu anid dunub. Orangnya itu yang pertama kalau imannya dipinjami, dirinya itu belum bisa mencegah untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, orangnya itu tidak bisa untuk mencegah dirinya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Artinya dia itu masih berbuat maksiat, masih mau melakukan perbuatan dosa. Walaupun poso ati rose tiang-tiang setan dicangcang kok ono ae sing berbuat dosa. Ya, padahal katanya orang iman, orang Islam, sebab imannya dipinjemi. Jadi dia itu tidak bisa mencegah dirinya untuk berbuat dosa. Kalau itu imannya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping orang tersebut yang imannya dipinjami oleh Allah itu tidak mampu mencegah dirinya berbuat dosa, ataupun dia itu masih melakukan perbuatan dosa, yang kedua tandanya walam yurhibuhu anit ta'ah. Dan yang kedua tandanya orangnya itu boten seneng melampaui ketaatan. Ya. Ndak seneng melakukan ketaatan. Didelok mantune sak niku rewami ten masjid opo yo tarawih bapak kah tarawih ya umpama masuk tarawih gak apa-apa wong sunah. Ya umpama seperti itu loh. Orang kalau sudah ndak seneng melakukan ketaatan niku biasanya imane kali Gusti Allah dipinjami. Kengken lapo mawon amal-amal ketaatan tuh jarang tertarik. Ya, boten greget golek wonten amal-amal ketaatan ku teng masjid ten pundi mawon iki boten greget. Nah, ini termasuk tandanya orang yang imannya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diketahui nggih, yang mengetahui nggih kula panjenengan kiambek. Iman kula panjenengan iki kali Gusti Allah disukani napa diselang. Lek disukani berarti kula panjenengan senang melakukan ketaatan, mampu menahan dirinya tidak berbuat dosa, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula panjenengan hadir di masjid ini niku beruntung kula panjenengan. Kula panjenengan ini kalau mau hadir di Baitullah, di rumahnya Allah, itu kata para ulama al masjidu husunun lil mukminin. Masjid itu bentengnya orang mukmin. Ya. Masjid itu bentengnya orang mukmin. Dalam artian kula panjenengan akan menjadi orang yang beriman yang kuat. Lek kula panjenengan sering hadir di masjid pengajian hadir. Ya, salat jamaah hadir, tarawih hadir. Wonten kegiatan di masjid apapun kula panjenengan
hadir. Itu akan menjadikan kula panjenengan imannya kuat. Mboten gampang melok-melok ngoten lho ya. Tidak gampang kula panjenengan terambang-ambing oleh situasi yang ada, yang padahal situasi tersebut tidak menguntungkan bagi kula panjenengan. Itu lek kula panjenengan sering keluar masuk masjid. Makanya disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al-masajidu buyutul muttaqin. Masjid itu adalah rumahnya orang bertakwa. Ya. Jadi masjid ini termasuk adalah rumahnya orang yang bertakwa. Wa qaddaminallahu ta'ala, dan kata Rasulullah, Allah akan menanggung, menjamin liman kanat buyutuhum al-masjidah. Allah akan menjamin orang-orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumah. Ya. Allah akan menjamin kepada seseorang yang menjadikan masjid itu sebagai rumah. Bukan berarti masjid itu damel tilem, damel istirahat, boten ya. Artinya damel rumah itu damel ibadah, tempat untuk memperbanyak ibadah. Ya, itu termasuk dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang kalau menjadikan masjid itu sebagai rumah, Allah akan menjamin yang pertama birauhin warohatin, mereka akan dijadikan senang, baik ketika di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wonten tiyang bertakwa niku mboten menjadikan masjid sebagai rumah, niku saestu rugi. Sebab rumah masjid ini di samping menjadi benteng bagi orang yang beriman kepada Allah, orang kalau menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah akan menjamin orang tersebut bahagia dunia akhirat, diberikan kebahagiaan. Yang sergap dan masjid, jamaah ngaji, itikaf dan lain sebagainya, akan dijanjikan ditanggung bahagia. Wal jawazi ala syirat, dan besok ketika di akhirat juga orang yang menjadikan masjid sebagai rumah itu adalah wal jawazi ala syirat. Besok lek ten jembatan ten akhirat itu bisa melewati jembatan yang ada di akhirat. Ya, gila kula panjenengan berantas iki Pak Riwari mboten napa-napa. Ya, tapi lek kula panjenengan ten akhirat itu jembatan itu pirang-pirang tahun perjalanan, lek kula panjenengan melampah, kula panjenengan terampal mriki rampal ae mboten kuat, malih ten 500 tahun mlaku itu tambah mboten kuat kula panjenengan. Tapi lek kula panjenengan menjadikan masjid ini sebagai rumah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa jawazu ala sirat, besok dan jembatan di akhirat akan bisa selamat melewati jembatan yang ada di akhirat. Lek tiyang niku ten jembatan akhirat niku saged Pak, saged melintasi ya, bisa melewati jembatan yang di akhirat, berarti selamat sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan najatin min nari, ya, dan dia itu akan najatin nanar, selamat dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ila ridwanu rabbi tabaraka wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau menjadikan masjid itu sebagai rumah. Orang-orang yang bertakwa menjadikan masjid ini sebagai rumah, ini termasuk akan menjadi orang yang beruntung. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dikatakan oleh An-Nuzulu Ibnu Subrotah, Imam An-Nuzul Ibnu Subrotah, beliau mengatakan al-munafiqu fil masjidi qatairi fi qafsi, ya. Imam Nazul Ibnu Sabrota beliau mengatakan al-munafiqu fil masjidi, adapun orang munafik di dalam masjid, ya, itu katairi fil qassi, itu seperti seekor burung di dalam kurungan, ya, kurungan sangkar, ya. Jadi burung itu kalau diletakkan dalam sangkar aku kudu metu mawon. Mboten wonten burung itu diletakkan di
sangkarnya itu moro kerasan, ya moro seneng, ya moro bahagia, betul. Mesti kudu metu mah mencolot itu kudu metu Pak. Jadi burung itu ten kurungan itu lek ditaruh di kurungan ini mencolot itu bukan berarti senang, itu minta ke keluar. Lah orang munafik itu kalau di dalam masjid kata Imam An-Nazula ya Ibnu Subrota beritahu mengatakan itu seperti burung di dalam sangkar, mboten sepiro kerasan, mboten sepiro ya sama Jawa setengah jam Pak, ya seperempat jam lu koyo wis 3 jam mboten kudu metu mawon, ya kudu metu mawon. Itu termasuk kata Imam Nazul Ibnu Subrota, orang munafik itu kalau dalam masjid itu seperti burung di dalam sangkar. Makanya para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sebagian ulama ahli zuhud ya. Sebagian ulama ahli zuhud itu mengatakan ya, bukan sebagian ulama ahli zuhud. Qala al-Faqih rahimahullah taala ya, berkata Imam Abdullah As-Samarkandi, beliau mengatakan ya, innama yasiru li abdi manzilatun indallahi ta'ala idza adamma awamirahu wa adamma buyutahu. Kata Imam Abdullah disebutkan seorang hamba itu akan menjadi ya, manzilatun indallahi ta'ala, seseorang yang punya derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang itu kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, yang pertama idza adamma awamirahu, kalau dia itu mengagungkan perintah-perintah Allah. Dikeken poso kali Gusti Allah nggih poso, padahal Al-Qur'an iku kutiba pun ya, kutiba alaikumusiyam pun ya, sudah diwajibkan bagi kalian itu puasa seperti orang-orang yang sebelumnya. Lah orang kalau mengagungkan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, keken poso, keken sembahyang nggih sembahyang, keken zakat nggih zakat, keken nutup aurat nggih nutup aurat, maka orang yang seperti ini besok akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa addama buyutahu, dan orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi kalau sudah menjadikan Baitullah, masjidnya Allah itu diagungkan ya. Jadi tiang niku lek ten masjid itu memuliakan masjid niki kali Gusti Allah dimuliakan, sebab itu adalah rumahnya Allah. Sebab itu rumahnya Allah. Masjid ini mboten gadani takmir ya, takmir kan dipasahi kan ngurip-nguripaken kengken ngrame-ngrame kan. Sejatinya masjid itu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kalau mau memuliakan masjid, mengagungkan masjid, besok akan mendapatkan manzilah. Manzilah itu derajat yang tinggi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bayam bakhilul mukmin, maka sebaiknya kata Imam Abdullah bagi orang yang beriman, sebaiknya bagi orang yang beriman ayu addimaha, untuk memuliakan mengagungkan masjid ya, untuk memuliakan dan mengagungkan masjid. Fa inna fi ta'dimil masajid, maka sesungguhnya orang itu kalau memuliakan masjid, mau mengagungkan masjid, ta'dimallahi ta'ala, sama dia itu mengagungkan Allah ya. Jadi lek wonten tiyang niku melebeten masjid itu rapi wangi ya, kadang melebeten masjid itu kaki kanan dulu ya, mau sedonga ya, niat iktikaf dan lain sebagainya, niku termasuk orang yang memuliakan masjid. Lah orang kalau memuliakan masjid kata Imam Abdullah berarti tiang niku tiang sing memuliakan Gusti Allah ya. Lah kalau orang tidak memuliakan Allah ya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu masjid ini pun sampai soalan cekak Pak, masuk kerja bakti pun ya niku lek saged celono
celonoan. Niki griyane Gusti Allah niki mboten kantor pos niki ya masjid niki ya. Sampeyan enten griyane wali kota Pemkot pun sampean nggih soal cekak lak digawe medal kali Satpol PP. Ya, apa-apaan sampean Pak iku sampel sampean jualan cekak nang Pemkot. Kengken rapi, kengken celonoan. Ya, kengken sandalan. Mboten angsal Pak ten Pemkot ten griyane wali kota kula panjenengan soalan cekak dania ten griyane Gusti Allah. Ya. Apalagi rumahnya Allah yang rapi, yang sopan, ini Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking memuliakannya masjid, ya ulama-ulama dulu, ya ulama-ulama dulu itu saking memuliakan masjid sampai mengadakan seperti ini, ya mastanatu fil masjidi ila sayin. Ulama-ulama dulu itu mengatakan bahwasanya saya itu tidak pernah masuk ke masjid itu moro mados sendenan kados kula panjenengan. Ya, kula panjenengan ten masjid golek tendesan Pak, ya golek sendenan. Ya, golek sendenan. Kula panjenengan biasanya seperti ulama dulu saking memuliakannya masjid itu sampai mboten senden. Ya, sampai mboten senden. Wala tawatu qadami fiha, dan juga ulama-ulama dulu itu kalau masuk ke masjid selonjor ae mboten nate. Selonjor mboten nate. Kula panjenengan balik selonjor mawon. Ya, ulama-ulama dulu saking memuliakannya masjid selonjor mboten. Ya. Wala takallamtu bi kalami dunya, dan ulama-ulama dulu itu kalau sudah di masjid mboten nate ngomong urusan dunia, mboten nate urusan pasar ya apa Pak larisa mboten nate. Ya, ngomong pasar dan jopo. Ya, ketika di dalam masjid mboten nate berbicara urusan dunia. Lu kenapa kok ulama-ulama dulu itu kok melakukan seperti itu? Ya, kok melakukan seperti itu? Wa inna ma qala dalika liyuqtada bihi, supaya tiang nikahnya itu tumut, supaya orang-orang yang ikut kepada ulama itu ikut melakukan seperti para ulama. Yang penting tak ngomong urusan dunia. Kalau panjang senden apa Pak? Ya, selonjor mboten apa. Yang penting mboten berbicara urusan dunia di dalam masjid. Makanya sampai lek wonten tiyang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lek kalau ada orang jual beli di masjid, ya, jual beli di masjid, kata Rasulullah didoakan tidak ada barokahnya, jadi wong tiang sadean ten masjid itu mboten wonten warung marso payu sak becak mah tidak ada kan barokahnya. Sadean di ten jopo masjid, ya sadean itu ten luar masjid, ya sampai kalau ada orang mencari barang yang hilang dan masjid, aku mau duitku 50.000 lugur nanti di masjid ya mama. Kata Rasulullah didongaaken mboten ketemu lek wis hilang wis bapak wis buat balak wis mboten usah dipadosi dan masjid. Ya, kalau umama sing hilang itu barang-barang remeh lek sampai 2 miliar sampean padosi namun mboten Bu. Ya, tasku kari duit 2 miliar mama waduh nggih madosi kula Pak. Dan itu sampai dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Makanya di dalam bulan puasa ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai disebutkan man dawama ala jamaatin fi Ramadan, ya barang siapa orang yang selalu melanggengkan, selalu melakukan sholatnya berjamaah di dalam masjid ketika di bulan di Ramadan, ya Atallahu bikulli rakatin, Allah akan memberikan setiap satu rakaatnya madinatun tamla'u min ni'amillah. Orang tersebut akan diberikan setiap satu rakaatnya kota yang dipenuhi kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut akan diberikan satu kota setiap satu rakaatnya yang dipenuhi dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya bulan Ramadan ini ganjarane mboten wonten tandingane, Pak.
ganjarannya pahala di bulan Ramadan ini wonten tandingane di luar bulan dengan bulan yang di luar bulan suci Ramadan. Makanya beruntung lek kula panjenengan menggunakan waktu yang cuma sebulan. Wong sakniki pun angsal seminggu cepet nggih. Pun angsal poso pun angsal seminggu sakniki. Berarti tak kurang pinten 3 mingguan. Ya kurang lebih 3 mingguan. 3 minggu ini cepet moro-moro kula panjenengan wis kateriyo. Ya. Moro-moro kula panjenengan wis kajenge lah rugi lek kula panjenengan waktu yang secepat ini tidak digunakan untuk amal-amal ibadah kepada Allah, lebih-lebih di saat bulan suci Ramadan. Makanya para hadirin jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sampai disebutkan bahwasanya salah satun fi jiwarillahi ta'ala rajulun dakhalal masjida la yadkhuluhu illa lillahi fahuwa daifullahi ta'ala hatta yarji'ah. Ya. Bahwasanya kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya cucunya Rasulullah ini mengatakan, Sayyidina Hasan, salah satu ada 3 orang fi jiwari ta'ala besok akan menjadi orang yang tempatnya di surga itu dekat dengan Allah. Ya. Besok 3 orang ini kata Imam Hasan dikatakan tempatnya dia itu sangat dekat dengan tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama rajulun dakhalal masjid, tiyang niku sing mlebet masjid. Seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid, layat hulu, tidak masuk ke dalam masjid illa lillahi, kecuali karena Allah. Ya. Jadi wonten tiyang ini mlebet masjid karena Allah, ya dia itu akan menjadi orang yang besok di surga tempatnya itu besok dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya itu dekat dengan Allah. Mulai kula panjenengan celak kali ulama niku lak seneng apa? Balik-balik diijazahi, ya balik-balik dijak undangan dan lain sebagainya. Balik-balik kula panjenengan disukani donga niki dan lain sebagainya. Kula panjenengan seneng. Ya. Apalagi kula panjenengan besok tempatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiyang ini cedek kali ulama niku bagus. Ya. Napa malih cedek kali wali kota, kula panjenengan tambah balik disukani napa THR mawon, ya kali celak wali kota seneng kula panjenengan celak kali wali kota. Dania kula panjenengan ini celak kali Gusti Allah. Dan kula panjenengan celak kali hamba Allah sudah beruntung. Celak kali ulama, ya celak kali tiang soleh, ya celak kali wali umpama kula panjenengan beruntung. Ya banyak orang-orang yang dulu dekat dengan wali, ya banyak orang-orang yang dulu santri-santrinya Mbah Hamid itu ceritanya itu nyeneng Pak. Ceritanya itu nyeneng. Celak kali Mbah Hamid, ya celak kali Kiai Hamid Pak Pasuan seneng ngene yang Mbah Hamid ben ngene. Ceritane lu nyeneng niku ceritane tok. Nyeneng. Napa malih kedekatannya seseorang dengan seorang wali niku pun waktu luar biasa. Dan yang kula panjenengan celak kali Gusti Allah. Lah, orang itu kalau ketika memasuki ke dalam masjid, tidak masuk ke dalam masjid kecuali karena Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala, maka dia adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai nanti dia keluar dari masjid. Jadi selama kula panjenengan ten masjid sak jam niki dadi tamune Gusti Allah. Ya, selama kula panjenengan berada di masjid 2 jam, berarti kula panjenengan ini 2 jam menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kula panjenengan ini kerasan ten masjid ini beruntung. Ya, menjadikan masjid itu sebagai rumah itu termasuk beruntung. Kemudian yang selanjutnya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijelaskan, ya
Dijelaskan oleh Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu bahwasanya muhurul khurul fil jannah kansul masajidi wa imarataha. Imam Hasan Basri menjelaskan seperti ini. Muhurul khurul ain, ya, mas kawinnya bidadari. Ya. Mas kawinnya bidadari itu adalah fil jannah, besok di dalam surga, kanjul masajidi wa imaratuha. Mas kawinnya bidadari terus Imam Hasan Basri itu adalah boten mas kawin ali-ali seperangkat alat sholat, ya, uang 2 juta mungkin seperti itu. Mas kawin itu yang menikah kan seperti itu. Mas kawin ini wonten sing 250.000, wonten sing 100 selawi punjul 100 ripis dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi kalau kata Imam Hasan Basri, mas kawinnya bidadari besok di dalam surga kanjul masajid, orang yang mau menyapu masjid. Ya, tiang nyapu masjid itu bisa dijadikan, ya, sesuatu nanti yang bisa membayar mas kawinnya bidadari di dalam surga. Ya, tiang berseni masjid itu nyapu-nyapu itu bisa menjadi mas kawinnya bidadari di dalam surga. Kalau malah ngepel, tambah pun khawatir kalau banyak mesti punya mas kawin. Normalnya kebus-kebus, ya, cendelo, ngecat masjid dan lain sebagainya umpama, itu akan menjadikan orang tersebut akan punya mas kawin untuk bidadari. Dan termasuk mas kawinnya bidadari itu kata Imam Hasan Basri, di samping menyapu masjid, membersihkan masjid, yaitu wa imaratuha, memakmurkan masjid, ngerameaken masjid ini loh, termasuk bisa menjadi sesuatu yang bisa dijadikan mas kawin untuk bidadari di dalam surga. Alhamdulillah. Sakjane kula panjenengan golek ganjaran ini paling gampang, Pak. Paling gampang dugitan masjidnya kula panjenengan sudah punya sesuatu untuk bayar mas kawinnya bidadari. Dari ngerameaken masjid, tarawih dugi terus sampai saulan di bulan Ramadan. Jamaah subuh mboten nanti ketinggalan masa dilemih jam 12 itu mesti tangi untuk melakukan sholat jamaah subuh. Kati langsung tumut pengajian. Loh, ini bisa dijadikan untuk yang namanya membayar mas kawin yang bidadari yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang awal-awal tadi disebut, ya, pokoknya yang niku lek imane disukani kali Gusti Allah niki seneng melakukan amal-amal baik. Ya, orang kalau seneng dia diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya tidak dipinjami, berarti dia itu orang yang senang melakukan amal-amal ketaatan, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ya, sahabat Umar bin Khattab mengatakan masajidu buyutullahi fil ardi. Masjid itu rumahnya Allah di bumi. Ya, jadi masjid itu rumahnya Allah di bumi. Makanya umat Nabi Muhammad SAW itu benten kali umat-umat lainnya. Ya. Umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad itu kalau sama umat-umat yang lainnya benten. Benten ini apa? Salah satunya umat terdahulu ini lah ibadah harus di tempat ibadah. Like kalau banyak masjid harus di masjid. Tidak boleh di rumah, itu tidak boleh. Mboten sah. Ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu bebas, tan masjid sembahyang kang salem. Ya. Kolen Pak. Ya, dan masjid sembahyang kolen. Kalau banyak sembahyang ten dalan umpama, ya, asalkan boten pas tampi kendaraan umpama. Kalau banyak angsal, ya, yang penting ngadep kiblat. Yang penting kalau banyak punya wudhu, sembahyang ten tengah dalan boten nopo. Ya, kemudian kalau banyak sembahyang ten panggung boten nopo. Ya, itu untuk umat Nabi Muhammad bebas. Bumi ini adalah masjid. Bumi ini adalah masjid. Dimanapun kalau banyak sholat bisa, ya, asalkan jangan di tempat-tempat yang dimakruhkan untuk
untuk sholat. Contoh ten belayan kula panjenengan makruh sholat. Ya, makruh sholat. Adapun tempat istirahatnya onta makruh sholat. Tempat-tempat yang makruh yang sholat kula panjenengan ini sholat jangan dibuat sholat. Tapi yang lainnya bebas kula panjenengan sholat ten kamar asal. Ya, sholat ten undak-undak kula panjenengan asal. Sholat ten jembatan kula panjenengan asal bebas, karena bumi ini adalah semuanya di masjid bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musalli fiha zairullah. Lah, orang yang sholat di dalam masjid, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, itu adalah orang zairullah, orang yang ziarah kepada Allah. Ya, orang yang ziarah kepada Allah. Wahakku ala majurin, maka wajib bagi orang yang ziarah ayyuk rimahu zairahu. Allah akan memuliakan orang yang ziarah kepada Allah. Ya, orang itu akan dimuliakan oleh Allah kalau dia mau ziarah kepada Allah. Dengan cara apa? Nggih, sering-sering melebet dan masjid. Napa malih kalau mencolot tok watu rugi lek mboten ten masjid. Mboten sergap ten masjid itu rugi. Ya, rugi kalau orang tersebut itu rumahnya dekat dengan masjid, tapi mboten nate dan masjid ini termasuk adalah orang-orang yang rugi. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau tadi orang menjadikan masjid sebagai rumahnya, ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang beruntung itu kalau menjadikan Baitullah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rumahnya. Makanya para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam satu penjelasan, ya, di dalam satu penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yuhsarul masajidu ka'annaha buhtun baidun qawamuha minal ambar. Rasulullah menyampaikan yuhsarul masajid, besok masjid ini ketika di hari kiamat akan yuhsyaru itu digiring, ya, digiring yang ka'annaha buhtun baidun, ya, seperti onta yang berwarna putih. Jadi masjid sing kula panjenengan masuki Masjid Al-Amin umpama dan Kidul Pasar, Masjid Nur umpama, Masjid Taufik umpama. Orang kalau sering masuk ke dalam masjid, ya, sering masuk keluar masjid, besok masjid yang dia sering singgahi, yang sering dia datangi, besok akan digiring ketika hari kiamat dalam bentuk onta yang berwarna modelnya kalau unta putih nih, Pak. Ya, bentuknya seperti unta putih. Qawamuha minal anbari, dan kakinya unta tersebut itu minal anbari, terbuat dari minyak anbar. Ya, jadi sikile mboten sikil unta sing kula panjenengan tingali ten TV mboten, tapi sikilnya itu, kakinya itu terbuat dari minyak ambar. Wa a'naquha minal za'faron, dan lehernya unta tersebut dari minyak za'faron. Wa ru'usuha minal miskis afrodin, dan kepalanya terbuat dari minyak misik. Wa ra'suha minal zarbajadil akhdari, dan ujung kepalanya itu terbuat dari batu zabarjadi al-akhdari yang berwarna hijau. Nah, kemudian yang selanjutnya wa qawaduha al-muaddinuna yaquduna, yang menuntun onta tersebut itu adalah al-muaddinu, orang yang adzan. Jadi sing nuntun unta tersebut itu termasuk besok yang biasa menjadi muadzin, ya, biasa menjadi muadzin di dalam masjid niku sing nuntun onta tersebut, yang itu adalah masjid. Bentuknya seperti onta putih. Wal aimatun yasukunaha, dan kemudian yang biasa menjadi imamnya, imam rawatibnya katanya, ya, kalau
Lek basa kula panjenengan imam rawatibnya yang sudah selalu mengimami di tempat tersebut itu akan menunjukkan jalan, oh belok kiri, belok kanan, lurus, ya mundur dan lain sebagainya. Itu adalah imamnya. Wa ya'biruna biya fi arsatil qiyamah barkal barkil khotim. Dan besok ketika di hari kiamat itu akan digiring dengan jalan yang secepat jadi jalannya itu cepat, jalannya itu cepat kalau dia itu sudah berada di dalam masjid yang bentuknya seperti ontabu untuk namanya. Bayakul alul kiamat, sampai penduduk kiamat, orang-orang yang ada di hari kiamat itu mengatakan haula'il malaikatul muqarrabun wal anbiya'ul mursalun. Wahai orang-orang, apakah tadi onta yang banyak orangnya tadi, masjid yang banyak orangnya itu apakah malaikatul muqarrabun, para malaikat yang naik kendaraan onta tadi loh, itu apakah para malaikat atau para nabi ataupun para rasul? Fayunaduna ya ahli kiamat, kemudian ada suara yang mengatakan, hei penduduk ahli kiamat, maha ulail malaikatul muqarrabun, bukan malaikat, dia itu bukan malaikat. Orang yang berada dalam masjid bentuknya onta putih itu bukan malaikat, wala anbiya wala mursalun, dan bukan nabi dan juga bukan rasul. Bal hum ummatun Muhammad SAW, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yahfadunal jamaah, yang selalu menjaga sholat jamaahnya di dalam masjid. Alhamdulillah kula panjenengan lek sergap jamaah dan masjid kula panjenengan boten susah-susah ten hari kiamat. Jalannya di hari kiamat tiang-tiang niku lemes ya, kepanasan kula panjenengan cepat saja bagi kilat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk hamba-hamba yang senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan untuk bisa melakukan sholat berjamaah, untuk bisa melakukan memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan amal ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kula panjenengan semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan semuanya diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang soleh-solihah, hajat-hajat dunianya dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat akhiratnya juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kula panjenengan semuanya, keluarga kula panjenengan semuanya, saudara seiman kula panjenengan semuanya senantiasa dijaga imannya oleh Allah, dijaga Islamnya oleh Allah, dijaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan semuanya, keluarga kula panjenengan semuanya ketika ditakdirkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah takdirkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meninggalnya membawa iman, meninggalnya mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniatil qabul wa tamami kulli suli wal ma'mul. Wassallallahu sa'daran batina fiddin wa dunya wal akhirah, nabiatan kulli syarr, jaribatan kulli khair lana wali waliyina wa ahlana talamidana dawul huquqi alaina ajmain. Anallahu namuru qulubana wa qalibina ma'atuqa wal huda wal ghina wal futuh wal barakah wal mauti ala din Islam wal iman bil ahmina wal amdihan bi haqqi sayyidina wal jannan wa ala niyati kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassallallahu mustaqim radul alaihim amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli